Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01 yang membahas tentang megaliti, animisme, dan Bhairawa Tantra. Dan hari ini kita akan membahas tentang megalitik dan animisme di Kepulauan Riau. Nah, di episode sebelumnya kita membahas tentang megalitik dan animisme di Riau Daratan. Ini berpisah ya teman-teman ya. Kepulauan Riau sekarang itu di sekitarannya di Batam sana. Nah, hari ini kita akan membahas di posisi di sana. Kita akan lihat apakah ada di kawasan Kepulauan Riau. Megalitik dan animisme di Kepulauan Riau adalah jejak budaya spiritual purba yang terselubung di balik dominasi sejarah istana dan Islamisasi. Meskipun tidak sepopuler situs-situs megalitik di Sumatera bagian tengah atau timur Indonesia, Riau menyimpan sisa-sisa penting peradaban megalitik dan praktik animisme lokal yang bertahan dalam bentuk simbolik dan adat dusun. Berikut penjelasannya. Jejak megalitik di Kepulauan Riau. 1. Batu-batu menhir dan tapak ritual. Beberapa pulau seperti Bintan, Lingga, dan Karimun masih memiliki batu berdiri, tapak altar, atau batu-batu tua yang diyakini keramat. Batu tersebut dulunya berfungsi sebagai tatah roh, tempat persembahan, atau penanda kekuasaan leluhur. Kedua, petilasan dan batu gantung. Di pulau-pulau kecil, masyarakat masih menyebut tempat tertentu sebagai batu gantung atau batu keramat, yang dulunya adalah pusat ritual untuk memanggil hujan, mengusir bala, atau menenangkan roh leluhur. 3. Kesinambungan kosmologi. Konsep batu sebagai media penghubung antara manusia dan dunia roh bertahan secara simbolik dalam upacara syukuran laut, penambalan adat atau sesaji. Animisme dan roh penjaga alam. 1. Kepercayaan pada roh alam dan penunggu. Animisme tetap hidup di masyarakat dusun meskipun tertutup oleh istilah seperti makhluk halus atau penunggu tempat. Hutan, batu besar, sumur tua, dan laut masih dianggap memiliki penunggu yang harus dihormati. Kedua, upacara tradisional. Upacara seperti tepung tawar, kenduri laut, atau tepung tawar adalah bentuk modernisasi dari ritual pemurnian atau persembahan kepada roh alam dan leluhur. 3. Peran dukun atau pawang. Dukun, pawang hujan, atau tokoh adat memiliki fungsi sakral sebagai perantara antara manusia dan alam gaib. Islamisasi dan transformasi. Sejak abad ke-13, Islamisasi dan pengaruh kerajaan seperti Kesultanan Riau Lingga mulai mengikis praktik animisme dan megalitik secara terbuka. Namun, banyak elemen animisme tetap diserap dalam bentuk Islam lokal atau adat istana, seperti ritual tepung tawar, doa-doa adat yang memakai bahasa Melayu halus tapi menyimpan struktur pemanggilan roh, batu keramat yang dijadikan makam wali atau tempat ziarah. Megalitik dan animisme di Kepulauan Riau bukan cerita masa lalu, melainkan arus bawah budaya Nusantara yang masih hidup diam-diam, tersembunyi di balik pantun dan syair. Roh-roh tua masih menjaga batu-batu sunyi, laut yang berbisik, dan hutan berbicara, menunggu kita untuk mendengar kembali bahasa leluhur. Kalimat ini adalah sebuah refleksi puitis yang menyampaikan makna mendalam tentang kesinambungan budaya spiritual Nusantara di Kepulauan Riau, terutama yang berkaitan dengan tradisi megalitik dan animisme. Berikut penjelasan unsur-unsurnya. Megalitik dan animisme di Kepulauan Riau bukan cerita masa lalu. Ini menyatakan bahwa budaya spiritual purba seperti pemujaan roh leluhur
penghormatan pada batu-batu keramat, dan kepercayaan pada kekuatan alam masih eksis hingga hari ini, meski tidak tampak secara eksplisit. Bukan cerita masa lalu, berarti bahwa tradisi ini bukan sekedar sejarah atau peninggalan, tapi masih menjadi bagian dan kesadaran kolektif dan praktik budaya masyarakat lokal. Melainkan arus bawah budaya Nusantara yang masih hidup diam-diam, menggambarkan tradisi ini sebagai arus bawah, tidak tampak di permukaan karena telah terselubung oleh modernitas, islamisasi, atau budaya istana, namun masih hidup diam-diam, menunjukkan bahwa ia belum mati, melainkan masih berdenyut dalam bentuk-bentuk kecil seperti ritual adat, pantangan, kisah rakyat, dan keyakinan spiritual yang diwariskan secara lisan. Lalu kata tersembunyi di balik pantun dan syair. Ini menunjukkan bahwa budaya tinggi Melayu seperti pantun dan syair yang terkenal sopan dan estetis sebenarnya masih menyimpan warisan spiritual tua. Dalam puisi, bahasa simbolik, dan kisah hikayat terdapat kode-kode kosmologis dari masa lampau yang masih memuat nilai-nilai animistik. Lalu kalimat roh-roh tua masih menjaga batu-batu sunyi, laut berbisik, dan hutan yang berbicara. Ini metaforal dalam kepercayaan animisme, di mana alam dianggap memiliki jiwa atau roh. Batu tua, tapak leluhur, atau tempat keramat. Laut yang berbisik artinya ruang gaib yang harus dihormati dan diruat. Hutan yang berbicara artinya alam sebagai tempat tinggal roh atau penjaga kosmik. Kalimat menunggu kita untuk mendengarkan kembali bahasa leluhur, itu artinya seruan untuk kembali membuka diri terhadap kebijaksanaan spiritual nenek moyang. Bahasa leluhur di sini bukan hanya soal bahasa verbal, tapi cara hidup, nilai-nilai, dan relasi sakral antar manusia, roh, dan alam. Kesimpulan maknanya, kalimat ini mengajak kita merenungi bahwa warisan spiritual kuno, meskipun tidak lagi tampak dalam bentuk ritual besar ataupun monumen megah, masih hidup dalam cara halus dan tersembunyi. Ia menantang kita untuk mendengarkan kembali, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati dan kesadaran budaya, bahwa roh-roh Nusantara tidak benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu ditemukan kembali. Kalimat ini adalah ajakan untuk menyadari bahwa warisan spiritual leluhur Nusantara seperti animisme, pemujaan roh, penghormatan terhadap alam, dan makna sakral pada batu atau tempat keramat belum punah. Meskipun sekarang tidak lagi terlihat mencolok seperti dalam bentuk ritual besar, upacara adat, massal, atau bangunan megalitik megah, warisan itu masih hidup secara halus dalam kepercayaan lokal, simbol-simbol tersembunyi, dan kebiasaan yang diwariskan secara diam-diam. Kalimat mendengarkan kembali bukan hanya dengan telinga tapi dengan hati dan kesadaran budaya menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukan sekedar pengamat biasa, melainkan pemahaman yang mendalam, spiritual, dan penuh penghormatan terhadap kebudayaan. Frase terakhir, roh-roh Nusantara tidak benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu ditemukan kembali, memberi makna bahwa jiwa budaya dan spiritualitas Nusantara tidak mati, tapi tersembunyi menanti generasi yang mau membuka mata batin dan hati budayanya untuk menghidupkan kembali warisan itu. Intinya, kita diajak untuk menyadari dan menghormati keberadaan roh-roh leluhur dan nilai-nilai spiritual Nusantara yang masih hidup secara sunyi di tengah modernitas. Warisan ini tidak akan muncul jika hanya dicari lewat mata, tapi harus dengan rasa, penghormatan, dan kesadaran budaya yang mendalam. Berikut pantun Melayu dari Kepulauan Riau sebagai penutup yang syarat makna spiritual dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Bunga cempaka di tepi perigi, harum mewangi di pagi hari. Roh leluhur tak pernah pergi, menjaga tanah dalam sunyi.
Atau versi lainnya, perahu layar ke pulau Jemaja, membawa rindu di dalam dada, batu berbicara, hutan menyapa, warisan lama tetap berkuasa. Pantun ini mencerminkan bahwa alam dan roh leluhur masih menjaga anak cucunya dengan caranya sendiri. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus episode-episode berikutnya untuk menjaga warisan leluhur. Terima kasih.